Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan sering terabaikan. Kita semua menggunakan berbagai frasa setiap hari, tetapi tahukah Anda bahwa beberapa di antaranya sebenarnya bisa menghambat kita, baik dalam perkembangan pribadi maupun profesional? Jadi, hari ini kita akan mengeksplorasi frasa-frasa tersebut dan belajar bagaimana kita dapat menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif dan berdaya. Siap untuk membuat perubahan kecil yang akan membawa dampak besar dalam hidup Anda? Mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai dengan bagian pertama dari video kita hari ini. Di bagian ini, kita akan membahas mengapa frasa-frasa tertentu yang sering kita gunakan sehari-hari bisa menjadi penghalang dalam kehidupan kita. Kita semua memiliki kebiasaan berbicara yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Tanpa kita sadari, beberapa dari kebiasaan ini sebenarnya tidak mendukung pertumbuhan pribadi atau profesional kita. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan mendengarkan kata-kata yang sering Anda ucapkan? Misalnya, ketika dihadapkan pada tantangan, apakah Anda cenderung berkata, "Ah, saya tidak bisa melakukan ini," atau "Ini terlalu sulit bagi saya"? Atau dalam situasi konflik, apakah Anda sering mengatakan, "Ini bukan salah saya"? Frasa-frasa seperti ini, meskipun terlihat sederhana dan tidak berbahaya, sebenarnya bisa sangat membatasi. Mereka menciptakan sebuah narasi dalam pikiran kita yang menyatakan bahwa kita tidak memiliki kontrol, tidak kompeten, atau tidak bertanggung jawab atas situasi kita. Ini adalah mentalitas korban, dan mentalitas ini bisa menjauhkan kita dari solusi dan pertumbuhan. Baiklah, sekarang kita beranjak ke bagian 2, di mana kita akan menggali lebih dalam beberapa contoh spesifik dari frasa yang sering kita gunakan, dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi kita. Mari kita mulai dengan contoh pertama, saya tidak bisa. Ini adalah 3 kata yang tampaknya sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk mentalitas kita. Ketika kita mengatakan, saya tidak bisa, kita sebenarnya sedang menutup pintu kemungkinan. Kita memberitahu diri kita sendiri bahwa kita tidak memiliki kekuatan, keterampilan, atau kemampuan untuk mengatasi tantangan atau mencoba sesuatu yang baru. Ini menciptakan batasan dalam pikiran kita yang seringkali tidak ada dalam realitas. Sekarang, mari kita bahas frasa kedua. Ini bukan salah saya. Frasa ini bisa terdengar seperti pembelaan diri yang sah, tetapi seringkali ini adalah cara kita untuk menghindari tanggung jawab. Ketika kita terus-menerus menyalahkan orang lain atau situasi di luar kendali kita kehilangan kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman kita. Saya ingin Anda berpikir sejenak tentang kali terakhir Anda menggunakan salah satu dari frasa ini. Apa konteksnya? Bagaimana perasaan Anda setelah mengatakannya? Apakah itu membantu Anda maju, atau apakah itu membuat Anda terjebak di tempat yang sama? Penting untuk diingat bahwa kata-kata kita memiliki kekuatan. Mereka dapat membentuk realitas kita dan mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Dengan mengubah cara kita berbicara kepada diri sendiri dan orang lain, kita dapat mulai mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat dampak negatif dari frasa-frasa ini dan bagaimana kita bisa mulai mengubahnya. Jadi, tetaplah bersama saya, karena langkah selanjutnya adalah tentang mengubah pola pikir kita. Kita telah melihat bagaimana frasa seperti "saya tidak bisa" dan "ini bukan salah saya" sering muncul dalam percakapan kita. Sekarang, di bagian ketiga ini, kita akan mengeksplorasi dampak negatif dari menggunakan frasa-frasa seperti ini dan mengapa sangat penting untuk mengenali serta mengubahnya. Mari kita mulai dengan melihat lebih dekat pada "saya tidak bisa". Setiap kali Anda mengucapkan kata-kata ini, Anda sebenarnya sedang mengirimkan pesan ke otak Anda bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi atau belajar keterampilan baru. Ini bukan hanya tentang kekurangan keyakinan, tetapi juga tentang bagaimana kita membatasi potensi kita.
Dalam jangka panjang, ini bisa mengarah pada penurunan kepercayaan diri dan bahkan mungkin menghentikan Anda dari mencoba hal-hal baru atau mengambil risiko yang sehat. Sekarang, beralih ke "ini bukan salah saya". Frasa ini seringkali menjadi benteng kita untuk melindungi ego. Meskipun mungkin terasa lebih aman untuk menyalahkan orang lain atau keadaan daripada menerima kesalahan, ini sebenarnya menghambat pertumbuhan pribadi kita. Ketika kita tidak mengakui kesalahan kita kehilangan peluang penting untuk belajar dan berkembang. Selain itu, ini juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain karena menunjukkan kurangnya kematangan dan kesediaan untuk bekerja sama. Kedua frasa ini, dan yang lainnya seperti itu, menciptakan lingkaran negatif dalam pikiran dan kehidupan kita. Mereka memperkuat pola pikir yang terbatas dan mencegah kita dari melihat peluang yang ada di depan mata. Tapi yang penting untuk diingat adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah narasi ini. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana kita dapat mengganti frasa-frasa ini dengan alternatif yang lebih positif dan konstruktif, yang tidak hanya akan mengubah cara kita berbicara, tetapi juga cara kita berpikir dan bertindak. Jadi, tetaplah bersama saya, karena perubahan ini bisa sangat berpengaruh pada kehidupan Anda. Sekarang, setelah kita memahami dampak negatif dari frasa seperti "saya tidak bisa" dan "ini bukan salah saya", mari kita beralih ke bagian yang paling menarik. Bagaimana kita dapat mengubahnya? Bagian keempat ini akan fokus pada mengganti frasa negatif dengan alternatif yang lebih positif dan konstruktif. Pertama, mari kita tangani "saya tidak bisa". Alih-alih langsung mengatakan "Anda tidak bisa", coba tanyakan pada diri sendiri. Apa yang diperlukan untuk bisa melakukannya? Ini mengubah perspektif dari ketidakmampuan menjadi mencari solusi. Sebagai contoh, jika Anda menghadapi tugas baru di tempat kerja dan berpikir, "Saya tidak bisa melakukan ini", gantilah dengan "apa yang perlu saya pelajari untuk menyelesaikan ini dengan sukses?" Pendekatan ini membuka jalan bagi pembelajaran dan pertumbuhan dan mengubah rintangan menjadi kesempatan. Selanjutnya, mengenai "ini bukan salah saya". Ketika Anda merasa ingin mengucapkan frasa ini, berhentilah sejenak dan coba pikirkan, apa peran saya dalam situasi ini? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, melainkan mengakui bagian Anda dalam sebuah situasi dan belajar darinya. Misalnya, jika sebuah proyek tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih langsung menunjuk jari, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan berbeda di masa depan? Mengganti frasa negatif dengan yang lebih positif bukan hanya tentang mengubah kata-kata yang kita ucapkan, ini tentang mengubah mindset kita. Dengan mengajukan pertanyaan yang lebih konstruktif dan mencari solusi, kita membuka diri kita terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan cara berpikir yang lebih produktif. Jadi, saya ingin Anda mencoba ini. Minggu ini, setiap kali Anda menemukan diri Anda akan mengatakan, "Saya tidak bisa" atau "ini bukan salah saya", hentikan dan gantilah dengan frasa yang lebih positif dan konstruktif. Lihat bagaimana ini mengubah percakapan Anda dan bahkan mungkin cara Anda melihat dunia. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menerapkan perubahan ini dalam kehidupan nyata dan beberapa tips untuk menjaga perubahan ini agar tetap berlanjut. Setelah mempelajari cara mengubah frasa negatif menjadi positif, saatnya kita membahas bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata. Bagian kelima ini akan memberikan Anda beberapa tips dan trik untuk menjaga agar perubahan positif ini berlanjut dalam komunikasi sehari-hari Anda. Pertama dan yang paling penting, mulailah dengan kesadaran diri. Perhatikan bahasa yang Anda gunakan setiap hari. Saat Anda menemukan diri Anda menggunakan frasa negatif, hentikan sejenak, ambil napas, dan gantilah dengan alternatif yang lebih positif. Ini mungkin terasa tidak alami atau paksaan pada awalnya, tetapi seperti kebanyakan hal, latihan membuat sempurna. Selanjutnya, latih diri Anda untuk melihat setiap situasi dari berbagai perspektif. Saat menghadapi tantangan atau konflik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Atau
bagaimana saya bisa berkontribusi untuk mencapai solusi yang lebih baik? Ini tidak hanya akan membantu Anda berkomunikasi lebih efektif, tetapi juga akan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah Anda. Selain itu, cobalah untuk mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang juga berkomitmen untuk berkomunikasi secara positif. Lingkungan kita memiliki pengaruh yang besar pada cara kita berbicara dan bertindak. Berinteraksi dengan orang-orang yang mendorong pertumbuhan dan berpikir positif akan membantu Anda menjaga perubahan ini. Sebagai latihan harian, tuliskan 3 hal yang Anda ucapkan hari itu yang sebelumnya akan Anda ungkapkan secara negatif. Refleksikan bagaimana mengubahnya menjadi positif, membuat perbedaan dalam interaksi Anda. Ini bukan hanya tentang mengubah 1 atau 2 frasa, tetapi tentang mengembangkan kebiasaan komunikasi yang lebih positif dan empati secara keseluruhan. Dan terakhir, jangan berkecil hati jika Anda tergelincir kembali ke kebiasaan lama. Perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran. Setiap langkah, bahkan yang tampak kecil, adalah bagian dari perjalanan menuju menjadi versi terbaik dari diri Anda. Kita telah sampai pada bagian terakhir dari video kita hari ini. Di bagian ini, saya akan menyimpulkan poin-poin penting yang kita bahas dan memberikan seruan tindakan untuk Anda semua. Sepanjang video ini, kita telah membahas bagaimana frasa negatif seperti "saya tidak bisa" dan "ini bukan salah saya" dapat membatasi pertumbuhan pribadi dan profesional kita. Kita telah melihat bagaimana mengubah frasa-frasa ini menjadi sesuatu yang lebih positif dan konstruktif dapat membuka pintu untuk peluang baru, pertumbuhan, dan perubahan positif dalam hidup kita. Saya ingin menekankan kembali betapa pentingnya kesadaran diri dalam proses ini. Perubahan dimulai dari dalam. Dengan menjadi lebih sadar akan kata-kata yang kita gunakan dan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat mulai membuat perubahan yang berarti. Saya mengajak Anda untuk mengambil tantangan ini. Selama 1 minggu ke depan, perhatikan secara aktif cara Anda berkomunikasi. Setiap kali Anda menemukan diri Anda hendak mengucapkan frasa negatif, hentikan dan gantilah dengan sesuatu yang lebih positif dan konstruktif. Catat perbedaan yang Anda rasakan dan lihat bagaimana ini mempengaruhi interaksi Anda dengan orang lain. Jangan lupa, perjalanan menuju perubahan positif adalah proses yang berkelanjutan. Akan ada saat-saat Anda tergelincir kembali ke kebiasaan lama, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah Anda sadar dan berkomitmen untuk terus berusaha. Sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton dan mengikuti sampai akhir. Saya berharap video ini memberi Anda wawasan dan alat untuk memulai perjalanan Anda sendiri menuju komunikasi yang lebih positif. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda menemukan video ini bermanfaat. Dan saya sangat ingin mendengar tentang pengalaman dan kemajuan Anda dalam meningkatkan cara berkomunikasi. Bagikan pengalaman Anda di komentar di bawah ini. Terima kasih sekali lagi, dan saya berharap Anda sukses dalam perjalanan Anda menuju perubahan positif. Sampai jumpa di video selanjutnya.